Pemerintahan Presiden Jokowi akan selesai sebentar lagi. Sangat banyak prestasi besar yang sudah beliau torehkan selama memimpin Indonesia. Saya yakin kita semua menginginkan Presiden Jokowi tetap melanjutkan pemerintahan. Namun, konstitusi membatasi presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode saja. Kita tentu harus menghormatinya. Pertanyaannya adalah, siapa yang layak melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi? Jumpa lagi dengan saya, Babe Edi, dalam Kacamata Politik hanya di channel 2045 TV Jogja. Ikut komando Jokowi, dukung dan menangkan Ganjar Pranowo. Memilih pemimpin tidak boleh sembarangan tentunya. Kita ambil contoh dari skala yang kecil saja, yaitu memilih pemimpin pada sebuah perusahaan. Apabila salah memilih pemimpin, maka perusahaan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Persoalan tidak terselesaikan dengan benar, dan resiko terburuknya adalah perusahaan tersebut gulung tikar. Itu baru skala perusahaan. Nah, ini tentang memilih presiden, di mana seorang yang akan memimpin sebuah negara dengan penduduk yang begitu besar, yang begitu banyak, lebih kurang 280 juta jiwa. Negara sebesar ini dengan dinamika dan persoalan yang sangat kompleks sekali. Ya, dia juga akan menjadi pengguna anggaran dengan jumlah ribuan triliun yang harus mengurusi wilayah yang sangat luas sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Benar, Presiden punya menteri, TNI, Polri, dan pejabat lain yang siap membantunya di segala bidang. Tapi tetap dibutuhkan seorang pengambil keputusan yang brilian. Kita semua sudah melihat dan merasakan langsung Indonesia bertumbuh begitu pesat ekonominya. Pendapatan negara meroket dan diperhitungkan di kancah global. Itu semua karena kepemimpinan Presiden Jokowi yang memang luar biasa. Nah guys, 2024 tinggal hitungan bulan. Ya, seperti pertanyaan di awal tadi, siapa yang layak melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi? Menurut saya ada 3 poin utama ya untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Poin pertama adalah mengerti dan mengetahui. Ya, seorang pemimpin negara harus memiliki pengetahuan, memahami segala persoalan dengan data-data yang akurat. Tapi mengerti saja belum cukup. Ya, ada poin kedua, yaitu mau. Ya, banyak pemimpin yang ngerti, tahu teorinya, tapi belum tentu mau menjalankan solusinya. Belum tentu mau turun ke lokasi, mau mendengar dan melihat langsung, mau mengawasi sebuah progres. Kebanyakan pemimpin malas bergerak. Ya, merasa cukup dengan mendengar, membaca laporan-laporan saja dari pejabat di bawahnya. Ya. Jika poin 1 dan 2 sudah mempunyai, ada poin ketiga, yaitu mampu. Ya. Bisa saja ada seorang pemimpin yang mengerti dan mau, namun dia belum tentu mampu menjalankannya. Sebab praktek di lapangan itu tidak semudah teorinya, guys. Ya. Mungkin teori sudah hebat, jago sekali. Tetapi ketika dia mengeksekusi di lapangan, belum tentu siap. Dengan banyaknya tantangan dan hambatan yang setiap saat bisa muncul tak terduga. Contoh sederhananya begini. Seseorang tahu dia akan pergi dari satu kota menuju kota yang lain. Jaraknya sekian kilometer, dengan jarak tempuh 1 jam misalnya. Tetapi pada prakteknya ternyata
di perjalanan ketemu hujan, ketemu macet, ada insiden di tengah jalan. Ya, sehingga perjalanan yang diperkirakan 1 jam bisa sampai, ternyata menjadi 2 jam bahkan lebih. Guys, praktek tidak semudah yang dibicarakan. Pemimpin yang baik harus bisa mengelola semua itu dengan baik. Bagaimana dia mengetahui permasalahan, mau menyelesaikan permasalahan tersebut, dan mampu mengerjakannya, mengawasinya sampai finish. Dari rekam jejak capres yang ada saat ini, Ganjar Pranowo lah yang terbaik. Mengapa? Ganjar Pranowo dalam kiprah politiknya, dia step by step, alias merangkak dari bawah. Ya, mulai dari kader partai, berlanjut menjadi anggota DPR. Kemudian Ganjar maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah dan menang. Bahkan terpilih untuk memimpin Jawa Tengah periode kedua. Pertanda penduduk Jawa Tengah puas dengan kinerjanya. Bagi saya ini menarik. Dibandingkan dengan capres lainnya, Ganjar jelas lebih unggul. Dia sudah menjadi legislatif di DPR dan menjadi eksekutif di Jawa Tengah. Artinya, dia sudah memenuhi kriteria yang kita sebut di atas tadi. Ya. Dia mengerti dan mengetahui dengan pengalamannya sebagai legislatif dan eksekutif, dia paham betul bagaimana menyelesaikan banyak persoalan. Ya. Dia mau turun ke masyarakat, belusukan, dan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Ganjar bukan tipe pemimpin yang ABS alias bapak senang. Bukan pemimpin yang hanya duduk di belakang meja sambil tanda tangan mulu. Ya, dia mampu memecahkan masalah dan mendapatkan solusinya. Ya, dengan pendekatan yang humanis, merakyat, banyak problem di Jawa Tengah bisa diselesaikan dengan lebih baik. Ini berbeda jika capres itu hanya bisa berteori. Segala kendala masalah bangsa ini hanya dijawab dengan teori, retorika, dan penjelasan demi penjelasan saja. DKI Jakarta adalah salah satu contoh nyata. Jadi guys, bagaimana menguji kapasitas kepemimpinan seseorang? Kita lihat rekam jejaknya. Dari perjalanan panjang Ganjar Pranowo dalam karir politiknya, sudah sepantasnya kita memberikan kesempatan dan kepercayaan kepadanya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Dia adalah orang yang paling siap melanjutkan program Jokowi. Salam 2045 Indonesia Maju. Guys, dalam pemerintahan, jika orang baik tidak berada di sana, maka orang-orang jahatlah yang akan menguasainya.